Memang, kita seringkali mendengar istilah Bugis Makassar. Sebuah istilah yang seolah menyatakan bahwa Bugis adalah Makassar dan Makassar adalah Bugis. Istilah ini kerap kali dijadikan tagline oleh orang-orang, baik di dalam maupun di luar Sulawesi Selatan. Padahal, kalau kita mau telusuri lebih lanjut, Bugis dan Makassar itu tidaklah sama. Keduanya adalah dua suku yang berbeda. Baik Bugis atau Makassar sendiri punya budayanya masing-masing. Saya sendiri sudah pernah membuat video tentang perbedaan antara suku Bugis dan Makassar. Jadi kalau teman-teman penasaran, bisa tonton di video tersebut. Akan saya taruh di bagian akhir video ini. Lalu, apa yang membuat suku Bugis dan Makassar sering disandingkan? Jawabannya adalah karena kedua suku tersebut punya sejarah panjang yang saling berkaitan satu sama lain. Baik suku Bugis maupun suku Makassar, atau biasa juga disebut dengan Mangkasara, adalah dua suku yang sudah sangat lama mendiami Sulawesi Selatan. Selama kedua suku ini hidup berdampingan, ada banyak sekali pertukaran budaya yang terjadi di antara kedua suku ini, entah melalui interaksi, perdagangan, ataupun perkawinan. Belum lagi, baik suku Bugis dan Makassar sama-sama punya karakteristik sebagai suku yang gemar berdagang, merantau, dan berlayar. Kita bisa menemukan beberapa tempat di dunia ini yang memiliki nama Bugis pada tempatnya. Misalnya, Kampung Bugis atau Bugis Street di Singapura, suku Bugis yang ada di Malaysia, ataupun kelompok suku Bugis yang ada di Kalimantan. Sedangkan, kita juga sering menjumpai jejak peninggalan suku Makassar di berbagai tempat di belahan dunia. Salah satunya ada di Cape Town di Afrika Selatan. Dengan sejarah panjang yang mengaitkan suku Bugis dan Makassar ini, maka tak ayal membuat kedua suku ini sering disandingkan sebagai satu buah suku yang sama. Di masa sekarang ini, suku bukanlah penghalang bagi seseorang untuk tinggal di tempat lain. Kita sudah sangat wajar apabila melihat ada orang Bugis yang tinggal di daerah Makassar, Goa, dan sekitarnya. Dan tentu bukan hal yang langka di masa sekarang ini apabila kita juga sering menjumpai orang dari suku Makassar yang tinggal di daerah yang mayoritas dihuni oleh suku Bugis. Dengan banyaknya transmigrasi di masyarakat ini, tak ayal menjadikan suku Bugis dan Makassar jadi tercampur aduk. Dan inilah yang kemudian melahirkan sebuah budaya baru yang memiliki unsur Bugis maupun Makassar di dalamnya. Dari sinilah kemudian orang-orang mulai menyebut istilah Bugis Makassar. Kita ketahui bersama bahwa Bugis adalah nama suku. Namun, tidak ada tempat di Sulawesi yang namanya Bugis. Tidak ada yang namanya Kabupaten Bugis atau Kota Bugis. Di satu sisi, kita tahu bahwa Makassar selain merupakan nama suku, juga merupakan nama kota. Mungkin, berangkat dari sinilah kemudian orang-orang salah kaprah dan mengira bahwa kotanya adalah Makassar dan sukunya adalah Bugis. Orang-orang mengira kalau Makassar itu adalah nama kota dan bukan nama suku, dan Bugis adalah nama suku dan tidak ada nama kotanya. Masyarakat luar kadang suka memukul rata dan menyamaratakan semua penduduk di Sulawesi Selatan dengan satu suku yang paling identik. Maka tak heran, suku Bugis sebagai suku yang paling banyak menghuni Sulawesi Selatan pun seolah menjadi suku dari setiap orang di Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar. Padahal tentu kenyataannya berbeda. Suku Bugis, ya suku Bugis. Dan memang ada kota yang namanya Makassar. Namun, nama Makassar juga merepresentasikan nama sebuah suku. Lagian, di Sulawesi Selatan juga ada suku-suku lain, seperti suku Toraja, Mandar, dan sebagainya. Suku Bugis dan Makassar adalah dua istilah yang berbeda. Ada yang namanya suku Bugis dan ada yang namanya suku Makassar. Keduanya punya budaya, adat, dan bahkan bahasa daerah yang berbeda. Jadi, memang tidak bisa kita samakan. Meski begitu, adanya percampuran kebudayaan di antara kedua suku ini membuat banyak orang salah kaprah dan menganggap bahwa Makassar adalah Bugis dan Bugis adalah Makassar. Meski begitu, kenyataannya memang kedua suku ini sudah bercampur-campur kebudayaannya satu sama lain. Jadi sudah sangat wajar kalau ada orang yang sukunya itu sebagian dari suku Bugis dan sebagian lagi dari Makassar, Toraja, Jawa, dan lain-lain sebagainya, campuran. Sehingga istilah Bugis Makassar ini sebenarnya juga cocok untuk disematkan kepada orang yang berasal dari keturunan Bugis maupun Makassar. Jadi memang ada orang yang sukunya itu sebagian dari Bugis dan Makassar, jadi agak cocok disebutkan kepada orang-orang seperti itu. Di satu sisi, memang suku Bugis dan Makassar sudah lama hidup secara berdampingan. Keduanya punya karakteristik yang sama. Keduanya dikenal sebagai suku pejuang yang suka pergi merantau.
Dulunya, kedua suku ini dikenal sebagai suku yang pandai berdagang dan sangat ahli dalam hal berlayar. Karena sama-sama hidup di semenanjung Sulawesi Selatan, maka tak heran kita kerap kali menemukan kesamaan di antara kedua suku ini. Tak heran, di zaman ini banyak orang sering bingung, ini tradisi suku Bugis atau dari Makassar? Maka, kebingungan tersebut serta fenomena yang ada saat ini bersatu padu dalam pandangan masyarakat yang ujung-ujungnya akan melahirkan istilah Bugis Makassar. Satu hal yang ingin saya tegaskan adalah Bugis dan Makassar itu berbeda, tapi satu kesatuan karena keduanya adalah bagian dari Sulawesi Selatan bersama dengan suku-suku lainnya, Toraja, Mandar, Kajang, Konjo, dan sebagainya. Kata Makassar sejatinya tidak merepresentasikan nama kota saja. Kata Makassar jauh lebih dalam dari sekedar nama kota biasa. Kata Makassar berasal dari kata Mangkasara yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kata Mang dan Kasara. Kata Mang dalam bahasa Makassar adalah sebuah kata tambahan yang memperjelas kata dasarnya. Dalam hal ini adalah Kasara, yang artinya terang, jelas, tegas, atau nyata. Secara garis besar, kata Mangkasara artinya memiliki sifat yang besar, mulia, terus terang, dan jujur. Kata Mangkasara ini diambil dari karakter dan sifat dari kebanyakan orang-orang Makassar yang memang terkenal jujur dan berterus terang. Makassar adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang saya bilang di awal, kalau kata Makassar tidak sekedar menjadi nama kota saja, melainkan juga menjadi nama sebuah suku. 31 Agustus 1971 menjadi hari di mana nama Makassar tak lagi dipakai untuk nama kota itu. Kota itu telah resmi diganti namanya oleh pemerintah Orde Baru menjadi Ujung Pandang. Meski baru diresmikan di tahun 1971, nama Ujung Pandang sudah santer terdengar sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap bahwa nama Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal kota Makassar kala itu telah dihuni oleh orang-orang dari berbagai suku dan etnis yang berbeda-beda. Kota Makassar telah menjadi kota multibudaya. Agar nama Makassar tidak terkesan diskriminatif, maka nama kota itu beralih menjadi Ujung Pandang. Nama Ujung Pandang sendiri berasal dari salah satu kampung yang ada di Makassar. Kata Ujung Pandang berasal dari sebuah benteng milik kerajaan Goa yang memang bernama Ujung Pandang. Benteng Ujung Pandang didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Goa kala itu, Tuni Palangga. Diubahnya nama Makassar menjadi Ujung Pandang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat asli Makassar. Mereka merasa daerahnya telah diambil alih. Mereka merasa telah kehilangan rumah mereka sendiri. Mereka tidak terima dengan pergantian nama kotanya menjadi Ujung Pandang. Bagi suku Mangkasara, nama Makassar telah mendarat daging di tubuh mereka. Nama Makassar tidak hanya melambangkan kota mereka saja. Ada sejarah dan peristiwa panjang di balik nama Makassar tersebut. Terlalu sia-sia rasanya jika menggantinya dengan nama Ujung Pandang. Makassar adalah sejarah. Makassar adalah kisah. Makassar adalah budaya. Itulah kalimat yang merepresentasikan kegundahan masyarakat Ujung Pandang kala itu. 13 Oktober 1998, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang notabene adalah presiden yang berasal dari Sulawesi Selatan. Beliau memutuskan untuk mengganti kembali nama Ujung Pandang menjadi Makassar. Pergantian nama ini tentu saja mendapat dukungan dari masyarakat dan anggota DPRD setempat. Alhasil, nama Ujung Pandang pun kembali diubah menjadi Makassar. No more Ujung Pandang, this is Makassar. Jawabannya adalah untuk melejitkan kekuasaan mereka, atau dengan kata lain,
untuk membuat semua orang, dalam hal ini rakyatnya, percaya sepenuhnya kepada sang raja, sehingga tidak ada yang berani menentang perintah raja. Konsep menganggap diri sebagai keturunan dewa ini sebenarnya bukanlah hal yang langka di zaman dulu. Di Asia Tenggara, ada banyak kerajaan yang para rajanya menganggap dirinya sebagai keturunan dewa. Hal ini bertujuan untuk membuat semua rakyat tunduk pada perintahnya, dan tidak sesekali mempertanyakan perihal kebijakan sang raja. Selain itu, hal ini juga berguna untuk memelihara kedamaian di masyarakat, agar tidak timbul pemberontakan terhadap raja. Dengan menganggap bahwa hanya keturunan dewa saja yang boleh memimpin kerajaan, maka jelas para warga tidak akan ada yang berani untuk menyerang ataupun mengkudeta rajanya, apalagi setelah mendapatkan ancaman berupa asap atau hukuman atau apapun itu. Selain itu, tentu saja untuk meneruskan dinasti kerajaan. Jika seorang raja adalah keturunan dewa, maka apabila sang raja meninggal dunia, siapakah yang akan menggantikannya memimpin kerajaan? Jawabannya jelas adalah anaknya. Setelah sang anak wafat, maka kini giliran sang cucu. Dan begitulah seterusnya. Inilah yang kemudian menjadikan kerajaan tersebut sebagai dinasti yang tak tergantikan soal urusan pemimpinnya. Di negara-negara lain pun kita juga sering mendapati hal seperti ini. Bahkan dalam kasus ekstrim, kita akan melihat seorang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, silakan berkunjung ke sejarahnya Fir'aun di Mesir. Kerajaan-kerajaan di Indonesia pun juga banyak yang menganggap bahwa raja mereka adalah seorang keturunan dewa, sehingga sang raja akan diagung-agungkan dan bahkan disembah layaknya berhala. Meski demikian, raja-raja terdahulu tak dapat dipungkiri memang memiliki banyak sekali kelebihan. Iya, mereka menjadi raja selain karena keturunannya, juga karena memang mereka punya kelebihan di bidang kepemimpinan. Para raja terdahulu banyak yang pandai memimpin, mampu mengembangkan ekonomi kerajaannya, mengatur siasat perang, hingga mengayomi masyarakatnya dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Jadi, memang dia memantaskan dirinya sebagai seorang raja. Karena channel ini fokusnya tentang Sulawesi Selatan, maka mari kita ambil beberapa contoh raja yang ada di Sulawesi Selatan ini. Yang pertama ada Sauri Gading, sebagai contoh raja yang paling ideal. Dia banyak disebut-sebut oleh para sejarawan. Sauri Gading dikenal memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat, sehingga tak heran banyak kerajaan yang berhasil takluk di tangan Sauri Gading ini. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan berlayar yang hebat. Banyak sekali potongan kisah yang menceritakan petualangan Sauri Gading mengelilingi lautan. Jadi memang, selain mengklaim dirinya keturunan dewa, Sauri Gading juga punya banyak kelebihan yang menjadi penguat bukti bahwa dirinya benar adalah titisan dewa. Masyarakat pun yakin dan merestui Sauri Gading sebagai seorang raja. Contoh lain bisa kita lihat pada sosok Arum Palaka. Meskipun tak ada tulisan yang mengatakan bahwa Arum Palaka menganggap dirinya sebagai utusan dewa, namun Arum Palaka punya kelebihan, yaitu pada semangat juangnya dalam membebaskan orang-orang Bugis dari penjajahan Goa kala itu. Sehingga tak heran jika dia dianggap sebagai Raja Bone paling berpengaruh sepanjang masa. Menurut Sudrajat, seorang sejarawan dari Universitas Negeri Yogyakarta, mengemukakan bahwa konsep menganggap diri sebagai keturunan dewa ini dikenal juga dengan nama konsep Dewa Raja. Paham atau konsep Dewa Raja ini adalah paham yang menganggap bahwa raja atau penguasa sebagai seorang dewa, atau bisa juga titisan dari dewa tertentu. Biasanya, apabila sang raja meninggal dunia, maka akan dibuatkan candi khusus untuknya, sesuai dengan karakteristik dewa yang dia perankan. Konsep ini semakin nampak pada masa pemerintahan Airlangga, yang mana dalam arca yang ditemukan mengandung makna yang seolah menggambarkan dirinya sebagai perwujudan dari Dewa Wisnu yang sedang menunggangi pundak Garuda. Kemudian terdapat pula bukti pada era Majapahit dan Singasari. Kala itu, Ken Arok berperang melawan Kertajaya, dan untuk mengalahkannya atau lebih tepatnya mengintimidasi musuhnya, maka Ken Arok ini menasbihkan dirinya dengan gelar Batara Guru. Saat meninggal dunia pun, Ken Arok ini tetap memakai gelar dewa, yakni Batara Siwa. Makassar sendiri adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Makassar adalah salah satu kota metropolitan yang paling berkembang dari segi peradabannya di Indonesia. Meski demikian, Makassar sendiri telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah nama Makassar yang sempat diganti menjadi Ujung Pandang, yang sebelum akhirnya diganti kembali menjadi Makassar. Makassar sendiri juga mempunyai beberapa julukan. Beberapa di antaranya adalah Kota Angin Mamiri dan juga Kota Daeng. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang julukan Kota Daeng. Kira-kira, mengapa Makassar dijuluki sebagai Kota Daeng? Lagi pula, apa makna kata Daeng itu sendiri? Dalam kebudayaan suku Makassar sendiri, kata Daeng merupakan salah satu hasil dari produk budaya yang memiliki makna yang cukup beragam. Dalam sejarahnya, kata Daeng sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang dihormati atau dihargai. Daeng dapat dimaknai sebagai nama julukan yang diberikan terhadap seseorang yang memiliki ciri khas atau kelebihan dan prestasi dalam hal kehidupan sosial di masyarakat. Selain itu, kata Daeng juga diberikan kepada seorang bangsawan, orang-orang yang berpengaruh dan dihormati, serta orang yang dituakan. Selain itu, kata Daeng juga dapat bermakna doa yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya, agar nantinya anak tersebut dapat menjadi orang besar yang baik dan juga dihormati. Sayangnya, di zaman sekarang ini, kata Daeng telah mengalami perluasan pada penggunaannya, alias kata Daeng sekarang tidak lagi ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, melainkan nyaris sebagian besar orang dapat dipanggil dengan sebutan Daeng di zaman sekarang ini. Meski demikian, umumnya, kata Daeng memang dijadikan sebagai kata panggilan kepada orang yang lebih tua. Dengan maraknya penggunaan kata Daeng inilah yang menjadikan banyak orang memberikan julukan Kota Daeng kepada Makassar. Karena seringnya kita mendengar orang di Makassar yang apabila berbicara selalu menggunakan kata Daeng. Jadi, julukan Daeng itu sendiri sebenarnya lahir dari kebiasaan orang Makassar yang selalu memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Daeng. Kata Daeng saat ini telah lumrah digunakan oleh siapa saja. Dulunya, kata Daeng hanya boleh disematkan kepada orang-orang tertentu saja. Namun saat ini hal itu sudah tidak berlaku lagi. Inilah arus perkembangan zaman. Inilah arus budaya yang tidak bisa kita hentikan. Cepat atau lambat, beberapa budaya akan tergeser dengan sendirinya, berganti dengan budaya baru. Sebagian budaya lainnya akan mengalami akulturasi dengan budaya lain. Sebagian lainnya akan tetap ada dan menjadi ciri khas. Ini bukanlah hal yang sepenuhnya bisa dianggap sebagai hal yang negatif. Malahan, beberapa di antaranya adalah hal yang positif. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah dalam penggunaan kata Daeng yang saat ini sudah semakin sering digunakan kepada siapapun. Lagi pula, sekarang memang bukan lagi zamannya memandang seseorang dari kasta dan derajat yang dimiliki. Jadi sebagai kesimpulan, kata Daeng dulunya digunakan untuk orang-orang yang dituakan, untuk orang-orang yang dihormati, untuk orang-orang yang berpengaruh, yang memiliki kasta bangsawan, yang memiliki derajat yang lebih tinggi dalam sudut pandang sosial masyarakat di suku Makassar. Namun, sekarang kata Daeng sudah digunakan oleh sebagian besar orang di Makassar. Jadi, siapapun itu dari kalangan manapun, dia bisa menggunakan kata Daeng. Dia bisa dipanggil Daeng. Yang penting orang itu adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan sebagai orang tua begitu. Jadi sudah menjadi hal yang lumrah apabila ada orang Makassar yang memanggil kata Daeng kepada orang yang lebih tua, siapapun orang itu, tidak peduli kasta dan derajatnya. Dan dengan semakin seringnya orang menggunakan kata Daeng, maka inilah yang menjadikan orang-orang menjuluki Makassar sebagai Kota Daeng. Lagi pula, kata Daeng sendiri tidak ditemukan di daerah-daerah lain, cuman ada di daerah Makassar dan sekitarnya. Itulah mengapa apabila ada orang luar yang datang ke Makassar, biasanya mereka kaget begitu. Loh, kok dia dipanggil Daeng, dia juga dipanggil Daeng? Apakah Daeng itu sebuah nama ataukah cuman sebuah gelar atau sebutan? Lalu mengapa dia dipanggil Daeng, dia juga dipanggil Daeng? Akhirnya terlalu sering mendengar kata Daeng dan jadilah kata Daeng ini sebagai julukan dari kota Makassar. Sebenarnya cuma sesimpel itu sih alasan mengapa Makassar dijuluki sebagai Kota Daeng. Dan apapun itu, Makassar dengan segala keindahan dan budayanya adalah kota yang menawan dan tentunya selalu menjadi kebanggaan bagi kami masyarakat di Sulawesi Selatan. Ewako.